Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Balu Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah cuplikan video dari Gus Aziz Jazuli beserta kawan-kawan, saudara ya. Kita simak dan kita tonton bersama-sama, ini dia cuplikan videonya. Itu belum tidak diakui oleh Nakib Mekah dan Madinah. Apakah di Irak itu mengakui, di nakib-nakib negara lain diakui, apakah tidak gitu? Di Irak jangankan mengakui, maaf, sebelum bicara mengakui, Gus Aziz ya kemarin ya kita udah bicara dan Ana ada buktinya. Kita nggak usah bicara diakuinya atau belum. Ya. Jadi Nakobah Irak ini yang mengesahkan lauhah Ana ini, yang dipimpin yang bermarga An-Nuaimi, ketuanya An-Nuaimi Ar-Rifai. Nakobah Irak ini belum lama ini, beberapa hari yang lalu sampai ganti stempel gara-gara ada polemik nasab Ba'alwi ini. Gara-gara Ba'alwi pernah berkunjung ke Nakobah Al-Irak. Gitu. Karena ditakutkan undangan tersebut yang ada stempel daripada Nakobatul Ashraf Irak dijadikan senjata oleh Ba'alwi dengan adanya polemik seperti ini, bahwa kami pernah berkunjung ke Nakobah Irak dan kami diterima. Maksudnya berarti kan mereka ini diakui, mereka seakan-akan mau menunjuki seperti itu takutnya. Sampai-sampai segitu waroknya ketua Nakobah Irak mengganti stempel. Silakan Pak Halim, Gus Salim di spill. Setuju harus silakan di spill Pak Halim. Nih, ini yang kemarin Anda kirim dari untuk saudara-saudara Anda. Suaranya. Oh, jadi Ba'alwi pernah datang ke Nakobah Irak, saudara. للذين نصدر لهم شهادات مصدقة بالأختام الحية، وهذا الختم الرسمي نقباء السادة الأشراف بني هاشم العالمين العربي والإسلامي. Seperti itu kurang lebih. Video lengkapnya ada. نقابتنا نقابة موثقة. Lanjut. مرخصة. Seperti itu Pak Kirit. Mengenai pengakuannya, ya Anda bisa nilai sendiri. Begitu. Karena Irak juga mencatat anak daripada Imam Ahmad Al-Abbas selaku tempat hijrahnya juga. Adapun di Ya, jadi itu ya. Di situ tadi sudah dijelaskan ya sama siapa nih, Bang Aragon apa siapa itu tadi ya. Bersama Gus Aziz Jazuli, terus ada Gus Halim juga tadi ya. Jadi katanya kayak gini, saudara. Di Irak itu, saudara, sampai mengganti stempel. Itu loh. Mengganti stempel itu gara-gara apa? Gara-gara Ba'alwi itu pernah berkunjung ke Nakobah Irak katanya. Tapi untuk masalah betul atau tidaknya saya tidak tahu ya. Kalau betul saya ucapkan alhamdulillah, kalau salah saya mohon maaf. Karena saya mendapat informasi dari beliau-beliau ini ya. Ya bayangkan saja kalau ada sebuah stempel ya dari Nakobah Ashraf Irak ya. Ya coba kita bayangkan saja, saudara. Ada orang Ba'alwi berkunjung ke Nakobah Ashraf Irak demi ingin mendapatkan sebuah stempel pengakuan dari mana? Dari Nakib Irak. Ternyata polemik nasab yang ada di Indonesia ini, saudara, sampai kepada Nakobah Irak ya. Polemik nasab Ba'alwi yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara ini ternyata sampai kepada Nakib Irak ya, yang ada di Nakobah Ashraf Irak. Bayangkan saja sama kita semua, saudara. Wajar kalau seandainya seorang nakib, saudara ya,
memiliki pola pikir seperti ini. Mending nakib tersebut ganti stempel daripada nanti dipakai untuk senjata orang-orang Ba'alwi, saudara, menghadapi polemik nasab mereka yang sangat-sangat diragukan, bahkan dikatakan batal oleh ulama-ulama terdahulu, saudara. Ulama-ulama terdahulu, kitab-kitab nasab terdahulu dari abad sekian sampai abad sekian, itu ya, sebelum abad ke-9, itu tidak pernah mencatat anak Imam Ahmad yang bernama Ubaidillah, saudara. Jadi seperti itu. Terus katanya ditanya, apakah Ba'alwi ini diakui di Nakobah Mekah atau diakui di Nakobah Madinah? Nah sekarang kayak gini aja. Kalau ngetes diakui sama tidaknya di Nakobah Mekah atau di Nakobah Madinah itu ngetesnya sebenarnya mudah, saudara. Tinggal mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW di Arab Saudi. Silakan mengaku. Berani nggak? Bilang, oh saya ini cucu Nabi Muhammad ya di Arab Saudi. Bila perlu di depan makam Rasulullah. Mengaku seperti itu berani enggak gitu loh. Untuk orang-orang Ba'alwi. Kalau mereka takut dan mereka tidak berani, saudara, itu sudah menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Apakah diakui di Nakobah Mekah ataukah diakui di Nakobah Madinah? Nah, itu sudah dijawab. Kalau mereka tidak berani. Kalau mereka berani, ya pasti nanti disuruh pembuktian. Karena mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW di Mekah atau di Madinah itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, saudara. Kalau pengen tahu, tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Silakan untuk orang-orang Ba'alwi, kalau tidak percaya dengan ucapan saya, silakan kalian mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad di mana? Di Mekah. Silakan kalian mengaku. Atau silakan kalian mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad di Madinah. Bila perlu di depan Raja Salman kalian mengaku cucu Nabi Muhammad SAW. Silakan mengaku. Kalau emang kalian berani. Tentu saja di sana pasti nanti akan diuji. Mengujinya dengan apa? Dengan bukti dan data, saudara. Bukti dan datanya apa? Yang pertama pasti harus mendatangkan sebuah kitab. Kalau dari kitab selesai, saudara, akan ada uji dari apa? Dari DNA. Karena DNA orang Arab kebanyakan itu J1, saudara. Kalau kalian pengen tahu, kebanyakan J1. Ya, DNA Bani Hasim kebanyakan itu J1, saudara. Walaupun kemarin ada yang bertanya kepada saya, saudara. Ya, kemarin ada yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan keturunan Wali Songo yang memiliki DNA haplogrupnya itu O? Banyak yang bertanya kepada saya. Jawaban saya simpel, saudara, gampang. Ya, Ketua Naat pernah berkunjung di mana? Di Yunan, Cina. Ya, di situ ada 3 makam, saudara. Makam siapa saja? Makam dari leluhur Wali Songo. Ya, dan manuskripnya ada di Yunan, Cina, saudara. Jadi kalau kata saya pribadi, ya, saya pribadi tidak aneh kalau seandainya, ya, keturunan Wali Songo memiliki DNA yang berhaplogrup O, saudara. Karena ada, ya, salah satu Wali Songo, saudara, itu leluhurnya dimakamkan di Yunan, Cina, saudara. Jadi saya sudah tidak aneh. Termasuk Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, saudara. Kan manuskripnya ada. Kemarin Ketua Naat udah ke sana. Dan bahkan itu diisbat langsung oleh siapa? Oleh Nakib Pakistan, saudara. Kan banyak kan yang bilang katanya yang melakukan tes DNA haplogrupnya O. Yang pertama katanya Gus Fuad. Katanya Gus Fuad itu haplogrupnya O. Kita tidak usah aneh, ya. Kenapa Gus Fuad, ya, beliau tes DNA haplogrupnya O, ya? Kemarin kan banyak yang bertanya kepada saya. Walaupun saya belum melihat ya hasil haplogrup dari Gus Fuad itu apakah benar O atau tidak. Tapi kalau emang Gus Fuad haplogrupnya O, kita tidak usah aneh. Karena apa? Beliau Sunan Ampel, saudara. Manuskripnya ada di mana? Di Yunan, Cina.
Dan sudah diisbat oleh siapa? Nakib Pakistan, saudara. Terus siapa lagi? Romo Kiai Kholwani Nawawi, ya. Katanya beliau juga tes DNA haplogrupnya O. Katanya kan. Nggak aneh kalau kata saya. Justru yang aneh itu ada. Yang aneh itu ada, saudara ya. Yang aneh itu kalau mengaku keturunan Wali Songo di saat tes DNA, ya, hasil DNA haplogrupnya itu malah R. Itu yang aneh. Saya menyebut aneh. Kenapa saya menyebut aneh? Ya kalian lihatlah, haplogrup R itu haplogrupnya orang mana? Orang Eropa, saudara. Ya. Haplogrup R itu haplogrupnya orang Eropa. Berbeda dengan haplogrup O. Haplogrup O itu haplogrupnya orang-orang Asia, saudara. Jadi yang lebih mendekati justru malah haplogrup O. Dari J bermutasi menjadi O itu sangat-sangat mendekati, saudara. Seperti itu. Kalau J ke R jauh, saudara. J ke R jauh. Saya mengatakan jauh karena apa? J1, ya. Itu haplogrupnya Bani Hasyim dan itu haplogrupnya orang Arab, saudara. Sedangkan O itu haplogrupnya orang Asia. Arab masuk di Asia tidak? Coba. Berbeda dengan R. R haplogrupnya orang Eropa. Silakan kalian cek di Google kalau kalian nggak percaya. Silakan, ya. Takut disangka saya bohong atau takut disangka saya fitnah, ya. Kalau kalian nggak percaya, ini lihat nih, ya, tuh, itu haplogrup O, ya, Asia semua kan. Nah, ini haplogrup R, lihat, Eropa kan. Jadi justru lucu sekali kalau ada keturunan Wali Songo, saudara, ya, membangga-banggakan tes DNA-nya, tapi haplogrupnya R. Itu kan haplogrup orang Eropa. Kalau kalian menghina katanya, wah haplogrup O itu haplogrupnya orang Mongolia, kata siapa? Makanya kalau nggak tahu terkait DNA, ya, belajar lagi, saudara. Jadi seperti itu. Belajar lagi terkait DNA. Banyak kok itu postingan-postingannya Dokter Sugeng itu terkait DNA, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi sekali lagi saya jelaskan nih. Kalau ada keturunan Wali Songo yang sudah melakukan tes DNA dan hasil haplogrupnya itu O, saudara, kita tidak usah aneh. Karena apa? Karena salah satu Wali Songo leluhurnya dimakamkan di Yunan, Cina. Bahkan manuskripnya di Cina itu jelas-jelas ada, saudara, di Yunan, ya. Dan itu sudah diisbat oleh Nakib Pakistan, saudara. Ya, ingat, haplogrup O itu haplogrupnya orang-orang Asia. Haplogrup J1 haplogrupnya orang Arab, haplogrup Bani Hasyim, dan Arab juga masuk di Asia, saudara. Ya, jadi seperti itu, ya. Itu terkait haplogrup. Berbeda dengan haplogrup R. Tadi sudah ada kan penjelasannya, haplogrup R itu haplogrupnya orang-orang Eropa. Beda lagi dengan haplogrup G. Haplogrup G itu haplogrupnya orang-orang Yahudi, saudara. Justru, saudara, kalau haplogrup antara J dengan O, ya, itu justru malah mendekati. Berbeda sekali dengan haplogrup antara G dan R, saudara. Udah jauh itu, ya. Jadi seperti itu, ya. Silakan, ya, untuk kalian yang berbeda pendapat dengan saya terkait DNA, saudara. Kalian bisa membantahnya. Atau kalian bisa berkonsultasi langsung dengan Dr. Sugeng Sugiarto. Beliau, ya, tahu perihal tentang DNA. Beliau tahu tentang haplogrup, mau itu haplogrup J, mau itu haplogrup R, mau itu haplogrup O, mau itu haplogrup G. Beliau tahu dan beliau sangat paham, bahkan beliau mengetahui itu semua, saudara, ya. Silakan kalian berkonsultasi sama beliau. Kalau kalian nggak percaya sama saya, silakan, ya. Bantah statement saya, bantah pernyataan saya perihal haplogrup J, R, O, G, ya. Jadi seperti itu.
Nah, kita kembali lagi kepada video yang tadi, saudara ya. Video yang tadi perihal Naqib Irak yang katanya, saudara, mengganti stempel karena sudah mengetahui kalau di Indonesia itu ada polemik nasab perihal Ba'alwi. Ya, beliau takut stempelnya nanti dijadikan senjata oleh orang-orang Ba'alwi untuk menghadapi polemik nasab sekarang ini. Tapi kita tidak tahu ya, apakah berita itu benar atau berita itu bohong, saya tidak tahu. Kalau berita itu benar, kita ucapkan alhamdulillah. Kalau berita itu belum mendekati kebenaran, saya memohon maaf kepada semua pihak karena sudah menyebarkan video tersebut ya. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.